yaitu bagaimana kita akan mempelajari tentang Daniel pasal 7. Di mana Daniel pasal 7 menceritakan ada persamaan lambang daripada binatang, bahkan lambang daripada mimpi dari Nebukadnezar Daniel pasal 2. Bahkan pasal 7 ini menarik, saudara-saudara. Kenapa saya katakan menarik? Oleh karena ini ada satu pekabaran khusus, yaitu tentang penghakiman. Bukan hanya soal penghakiman, tetapi ini juga sekaligus eksekusi atau tindakan dari penghakiman tersebut. Itu makanya kalau dalam bahasa Yunani penghakiman itu krisis. Dan dalam bahasa Yunaninya krisis, Ibraninya adalah mispat. Dan bahasa Indonesia dalam bahasa kita adalah pengukur. Nah, Daniel pasal 7 ini terdiri beberapa bagian. Yaitu di awal dengan konteks dalam Daniel pasal 7 ayat 25. Yang disebut bagaimana ada beberapa tanda dan juga satu keputusan. Satu yang membuat bahwa perbedaan antara umat Tuhan dan yang juga yang menentang Tuhan. Itu makanya saudara-saudara dalam Daniel pasal 7 ayat 25 dikatakan bahwa ada di sana kata menentang yang maha tinggi Allah. Dan berbicara juga menganiaya umat Allah. Dan juga berbicara juga dengan hukum yang keempat. Yaitu dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan di sana juga ada dikatakan dengan istilah menganiaya selama 1, 2, dan setengah masa. Total daripada semua itu 3,5 masa. Dan itu makanya dikatakan bahwa dalam kutipan Babel Commentary katakan suatu lambang persidangan akhir besar untuk menetapkan nasib umat Tuhan, yaitu umat manusia dan bangsa-bangsa. Di sini adalah pemeriksaan dan pelaksanaan hukum itu. Itu makanya dalam Daniel pasal 7 ini menceritakan bagaimana sejarah daripada penghakiman dan penghukuman bangsa-bangsa dan umat Tuhan. Termasuk saudara-saudara tahu bagaimana sejarah daripada kerajaan Babylon, di mana Daniel juga ditawan daripada masa mudanya sekitar umur 18 tahun. Dan beberapa peralihan kerajaan raja yang berganti daripada Nebukadnezar, bahkan juga sampai kepada Belsasar dan Darius. Nah, itu makanya dalam Daniel pasal 7 ini juga menceritakan bagaimana munculnya tanduk kecil. Dibagi bahwa munculnya 3 binatang, munculnya 4 binatang, dan munculnya tanduk kecil. Dan inilah awal daripada penganiayaan tersebut. Nah, saudara-saudara, bisa kita lihat bagaimana arti daripada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ini ada kolerasinya antara Wahyu pasal 11 ya, 12 dan 13. Bahwasanya ini menjurus kepada nubuatan 2300 pertahunan pagi, yang oleh dalam nubuatan ini ada di tengah-tengah, yaitu 3,5 masa, atau yang disebut dengan 42 bulan, sama dengan 1260 hari. Dan kejadiannya ini yaitu antara 538 sampai 1798. Apa yang terjadi di sini, saudara-saudara? Yang terjadi di sini adalah yang disebut dengan pada masa itu, yaitu the dark of ages, hari kegelapan, di mana banyak umat-umat Tuhan yang mati martir, mati syahid, mempertahankan imannya. Dan pada saat itu juga kuasa tanduk kecil itu habis, dan akhirnya saudara-saudara mulai kelihatan muncul kembali. Dan itu melihat bagaimana menunjuk kepada pelajaran sekolah sahabat kita ini, pentingnya bahwa dari penglihatan dari keempat binatang itu yang sama-sama
bersamaan dengan Daniel pasal 2, Daniel pasal 7 ini ada bersinergi, ada kolerasinya yang sama, bahwa setiap binatang yang keluar dari dalam laut itu, dan akhirnya ada satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah, untuk mengakhiri dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih, lihat bagaimana pelajaran sekolah sahabat kita ini mengukur akan kekuatan masing-masing daripada kerajaan tersebut. Kerajaan demi kerajaan silih berganti, tetapi akhirnya Tuhan yang Maha Hadir itu memberikan satu keputusan bahwa apa yang terjadi juga ketika pada waktu zaman Daniel, ketika terjadi di Babylon ini, sebagaimana gereja kita yang telah mengakui bahwa tafsiran kita secara historisme, apa yang terjadi pada zaman Daniel dan zaman Babylon ini akan terjadi juga pada zaman kita sekarang sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Mengenai tanduk kecil, saudara-saudara, apa yang disebut dengan maksud daripada tanduk kecil? Ya, kapan itu muncul tanduk kecil? Bahkan kuasa tanduk kecil tersebut, kalau bisa kita katakan kuasa tanduk kecil itu merujuk kepada instansi kebijakan. Itu makanya tanduk kecil itu dia mempunyai mata, lambang kebijakan-kebijakan dan aturan yang dibuat. Dan juga memiliki mata pelita tubuh. Sesuai dengan Matius pasal 6 ayat 22. Ini adalah satu tanda yang akrab, saudara-saudara. Dan yang ketiga, memiliki mulut yang sombong. Itu makanya dalam Daniel pasal 7 ayat 25 dia katakan, dia sanggup dan dia menghujat nama Allah. Dan sanggup untuk mengubah hukum dan waktu. Termasuk, saudara-saudara, hukum dan hari perbaktian. Yang mana instansi tersebut, yang mana satu kebijakan tersebut, bila mana diarahkan dan dirujuk kepada satu instansi kebijakan, itu yang berani untuk mengalihkan hukum yang keempat, ingat dan khususkan hari Sabat, mengubah waktu. Sebagaimana sekarang ini dunia mengubah waktu, Alkitab katakan bahwa pergantian hari, matahari terbenam, dari matahari terbenam ke matahari terbenam satu hari adalah pukul 6 sore. Tetapi dunia sekarang menawarkan dari pukul 00 atau jam 12 malam. Dan yang kemudian, bahwa tanduk kecil itu memiliki suatu power dan memiliki jaringan sesuai dengan nubuatan yang terjadi kepada gereja kita dalam Daniel dan buku kitab Wahyu ini. Begitu juga saudara-saudara, bahwa yang walaupun sebenarnya tanda ataupun lambang daripada semua yang ada kitab Daniel dan Wahyu adalah merupakan simbol binatang-binatang, tetapi itu adalah satu kebijakan dan juga memberikan bahwa itu adalah satu lambang yang mengartikan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini ketika kita mempelajari firman Tuhan dari badai laut ke awan surga, bahwasanya akhirnya pemenang adalah Yesus. Kerajaan Tuhan itu yang akan sanggup untuk meluluh lantahkan semua kerajaan-kerajaan, mulai dari Babylon sampai kepada Medo Persia, Yunani, bahkan kepada semua patung tersebut, jari dan kaki yang bercampur tanah liat. Dan akhirnya bukan hanya itu saja, yang dimaksud dengan tanduk kecil adalah ketika dia sudah mulai menyombongkan diri, dia sudah mulai ingin menyamai yang maha tinggi, yang walaupun sebenarnya ada satu gereja atau satu instansi yang sangat kuat untuk dapat menjadi superpower, yang mengarahkan dalam dalam Wahyu pasal 13, bagaimana ciri-ciri tersebut adalah menuju kepada instansi kepausan. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita sebagai umat Tuhan. Marilah kita setia sampai akhir, sehingga firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus
yang menaruh imannya kepada Tuhan dan yang menaruh pengharapannya, sehingga kita boleh dapat dengan bijaksana melihat dan memandang situasi zaman ini, bahwa itu semua merujuk bagaimana akhir zaman Tuhan akan datang yang kedua kali. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini ketika saudara membaca dan juga mempelajari firman Tuhan, marilah fokus tertuju kepada Tuhan. Jika semuanya ini telah berlalu, zaman dari Daniel, bangsa Israel, tetapi kita sebagai Israel rohani yang menuju tanah perjanjian akan mendapat juga satu pengalaman yang sama halnya seperti yang kita pelajari saat ini. Untuk itu, saya rindu berdoa bagi saudara-saudara dimanapun Anda berada pada saat ini. Terimalah firman Tuhan, ikuti Alkitab, menurut kepada Tuhan, agar kita dapat diselamatkan. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami merupakan mempelajari firman Tuhan dalam pelajaran sekolah sahabat kami. Buka tingkap langit, agar Tuhan dapat memberikan yang terbaik, agar kami memperoleh hikmat akal dari surga untuk mempelajari khususnya kitab Daniel dalam nubuatan untuk akhir zaman. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi semua yang menonton dan menyaksikan akan tayangan ini dimanapun mereka berada. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom.